Halo semua, perkenalkan nama saya Riki Rizan Saputra dengan NIM 21903022257. Saya dari kelas C1. Kembali pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja KWU dengan judul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis fasilitatornya saya sendiri, Riki Rizan Saputra dengan NIM 21903022257. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang buku KWU 10 dan 11. Pertama-tama, buku KWU 10 dengan judul Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Unit usaha di kopi dan kafe, produk dan jasa, makanan dan minuman. Elemen, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi: yang pertama ada tantangan cash flow, lalu ada penanaman modal, kemudian ada siklus pengembangan produksi yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri, teman dan keluarga, ataupun sumber bootstrapping. Menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kemudian ada potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal funds atau dana pribadi. Kemudian ada equity capital atau penyertaan modal. Lalu ada debt financing, yaitu pembiayaan berhutang. Lalu ada creative source, sumber-sumber kreatif. Lalu yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Kemudian mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Kemudian mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek, dengan harapan keuntungan di masa depan. Kemudian tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Kemudian ada jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi yang pertama berdasarkan cara pemberian bantuan, single tier approach atau two tier approach. Yang kedua ada berdasarkan cara penghimpunan, yaitu leverage venture capital dan equity venture capital. Kemudian ada berdasarkan kepemilikan, atau private venture capital company, ataukah public venture capital company, atau bank affiliated venture company. Lalu kemudian ada initial public offering. Berdasarkan IPO dapat memberikan manfaat, mengatasi kendala pinjaman, kemudian diversifikasi likuiditas dan portofolio, kemudian pengakuan investor dan perubahan modal. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Yang pertama ada bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik, yaitu sentimen ini bukan ketentuan melawan bank. Hanya saja bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Kemudian sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga, kartu kredit, sebaiknya digunakan secukupnya. Jaringan langganan peer-to-peer, organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Lalu yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Yang pertama ada sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa.
Pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbaharui serbaguna usaha. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada pembayaran uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Kemudian ada SBER atau Small Business Innovation Research. Juga STTR atau Small Business Technology Transfer Grant Program diidentifikasi. SBER dan STTR merupakan karakteristik. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBER adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahapan awal dan proyek pembangunan. SBER ada program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mengandalkan properti tersebut. Program STTR menyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Lalu kemudian di buku kerja 11 kita akan mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha dan produk jasanya tetap sama. Yang pertama-tama itu ada langkah-langkah, lalu kriteria kerja dan hasil keamanan atau hasil. Yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, juga angka penjualan. Jenis-jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, juga pemasaran jarak jauh. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Lalu kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan. Kemudian pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, perbelanjaan, juga penggunaan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Yang kedua, investasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. 2.2 Hasil evaluasi peluang. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik, kemudian juga ada keamanan produk, serta kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Lalu ada kemungkinan strategi pesaing potensial. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, kupon, penjualan 2 untuk 1, dan masih banyak lainnya. Ranking penjualan. Ranking penjualan pemasaran dapat mencakupi sensasional topik. Lalu yang ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. Lalu ada perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. Lalu kemudian ada perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yaitu staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produk, biaya promosi, juga pelatihan staf. Kemudian ada komunikasi kelayakan. Komunikasi kelayakan jajaran direktur, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan juga pengawas. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.